Hai guys, selamat malam. Ketemu lagi sama gue Intan Harja pastinya di YouTube channel gue. Masih di episode malam Jumat dalam segmen Hororpedia. Tempatnya kita semua yang awam cari informasi paling horor di dunia. Dan di episode kali ini, sosok yang akan kita bahas adalah sosok yang sangat menarik buat gue secara pribadi karena gue pernah punya pengalaman yang ada hubungannya dengan sosok yang satu ini. Ya, seorang wanita cantik asal Pantai Selatan, yang berasal dari Pantai Selatan, yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan kecantikan yang menyilaukan para raja-raja di zaman dahulu. Kita udah tahu, kita akan membahas Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Nah, menarik membahas mengenai Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Ini memiliki banyak panggilan ya. Tapi yang jelas setahu aku, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul itu kalau tidak salah sebetulnya bukan satu orang yang sama, tapi ini dua wanita yang berbeda. Jadi pemimpinnya itu namanya Kanjeng Ratu Kidul, yang kalau nggak salah dipercaya sebagai jin yang menguasai Pantai Selatan, gitu. Jadi ini istilahnya tuh ratu pimpinannya. Sedangkan Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai sosok seorang wanita manusia biasa yang diasingkan, lalu dia bertapa di sekitar Pantai Selatan sampai akhirnya dia mendengar bisikan dari Ratu Kidul untuk menjadi pengikutnya. Kalau nggak salah gitu ya ceritanya. Jadi setahu aku Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul ini berbeda. Jadi dia yang satu adalah pemimpinnya, yang satu sebetulnya adalah pengikutnya. Yang satu adalah jin yang menunggu Pantai Selatan, yang satu adalah manusia yang berubah menjadi pengikut setianya Kanjeng Ratu Kidul. Kalau nggak salah ya kayak gitu. Nah, cerita yang akan kita bahas itu lebih banyak kalau kita baca di Google ya. Di buku-buku juga banyak buku-buku tentang legenda, tentang cerita rakyat, misalnya buku-buku yang menceritakan dongeng masa lalu dan lain sebagainya. Yang paling banyak dibahas adalah sejarahnya Nyi Roro Kidul atau yang tadi sosok manusia wanita cantik pengikut Kanjeng Ratu Kidul. Yang banyak dibahas sebetulnya sosok si Nyi Roro Kidul ini ya. Jadi sedikit sekali informasi yang bisa kita dapatkan tentang Kanjeng Ratu Kidul. Yaitu karena Kanjeng Ratu Kidul dipercaya adalah sosok jin yang menguasai Pantai Selatan. Tapi memang banyak juga yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul ini adalah sebenarnya ya satu orang yang sama, cuman beda panggilan aja gitu loh. We never know ya, kita nggak pernah tahu mana yang benar. Apakah memang Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul ini sebetulnya dua orang berbeda, dua sosok yang berbeda, atau sebetulnya sama aja? Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komen ya. Mungkin kalau yang pernah punya informasi atau literatur sendiri mengenai Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul ini, boleh share di kita juga, biar teman-teman yang lain juga baca di kolom komen. Nah, malam hari ini yang mau aku lebih bahas atau aku pengen obrolin sama teman-teman semua ini lebih tentang Nyi Roro Kidul, atau yang tadi sosok yang dipercaya sebagai manusia yang berubah menjadi pengikut Kanjeng Ratu Kidul karena diasingkan dari kerajaan. Nah, yang cukup menarik sebetulnya sosok Nyi Roro Kidul ini sendiri itu asal usulnya memiliki banyak versi ya. Ada yang bilang dari keturunannya kerajaan Kediri, ada yang bilang kerajaan Mataram, ada yang bilang kerajaan Pajajaran, macam-macam. Kita semua bisa cari informasinya di Google ya. Nah, kalau yang paling banyak dibahas, dan ini juga sebenarnya diangkat di film. Kalau zaman dulu tuh ada film horornya almarhumah Ibu Susana, itu paling sering tuh sebenarnya memerankan dan memainkan film Nyi Roro Kidul ini gitu ya. Nah, kalau nggak salah di filmnya almarhumah Ibu Susana itu cerita yang diangkat adalah cerita yang versi kerajaan Pajajaran, bahwa Nyi Roro Kidul ini berasal dari
kerajaan Pajajaran. Kalau nggak salah yang diangkat di filmnya Ibu Susana almarhumah itu ya. Kalau kita cari di Google atau kita nge-googling, sebenarnya memang cerita yang paling banyak atau pembahasan yang paling banyak itu yaitu Nyi Roro Kidul yang berasal dari kerajaan Pajajaran ya. Aku ceritain singkat aja. Jadi dipercaya Nyi Roro Kidul ini adalah sosok wanita cantik, putri dari kerajaan Siliwangi, Prabu Siliwangi ya, yang kita sudah yang di kerajaan Pajajaran atau di tanah Sunda ini sangat terkenal sekali. Aku secara pribadi suka banget membaca cerita-cerita soal Prabu Siliwangi ya. Dan katanya jadi Nyi Roro Kidul ini adalah salah satu putri atau anaknya Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Jadi Prabu Siliwangi ini kan punya beberapa selir, punya banyak selir gitulah ya. Nah, Nyi Roro Kidul ini adalah putri pertama, kalau nggak salah kelahiran putri pertama atau anak pertamanya Prabu Siliwangi. Dia memiliki paras yang sangat-sangat cantik, memiliki kepribadian yang juga hampir mirip dengan ayahnya, sangat baik, bijaksana, memiliki kepribadian yang sangat tenang. Pokoknya tampak seperti calon raja penerus Prabu Siliwangi itu sendiri karena kecantikan, ketenangan, dan kebijaksanaannya gitu. Nah, Prabu Siliwangi ini kan punya banyak selir yang juga punya anak-anak dari selir-selir itu. Katanya karena rasa iri terhadap kecantikan dan keunggulan seorang, namanya kalau nggak salah Putri, kalau nggak salah ya, if I'm not mistaken, nama anaknya Prabu Siliwangi ini namanya Putri sebelum berubah menjadi Nyi Roro Kidul. Jadi sosok Putri ini jadi disirikin atau nggak sukain lah ya sama ibu-ibu tirinya gitu ya, sama selir-selir yang lain, sama ibu tirinya dan sama anak-anaknya tentu saja. Jadi kalau nggak salah yang disebelin atau disirikin sama selir-selir lain itu nggak cuman putrinya aja, tapi ibunya juga atau permaisuri raja. Nah, karena rasa sirik yang luar biasa, apalagi sudah dikatakan nih sama Prabu Siliwangi mengatakan bahwa putri ini akan menjadi penerus kerajaan Siliwangi. Jadi yang akan memimpin nanti adalah sosok putri ini katanya. Karena memang putri ini memiliki kepribadian sangat unggul dibanding anak-anak dia yang lain, dan putri adalah anak yang paling tua gitu. Nah, karena rasa iri dan sirik yang luar biasa, jadi permaisuri dan putri ini dan anaknya ini itu akhirnya dijahatin sama para selir gitu loh. Jadi para selir ini mendatangi dukun sakti gitu, terus meminta supaya permaisuri dan putrinya dikasih penyakit memalukan dan menjijikan yang membuat dia nantinya tuh kayak dibuang dari kerajaan gitu loh. Sampai akhirnya dukun sakti itu berhasil istilahnya kayak nyantet gitu ya, kayak nyantet permaisuri dan putrinya. Dibuatlah permaisuri dan putri ini memiliki penyakit kulit yang benar-benar menyeramkan gitu loh, yang semakin hari itu kondisinya semakin parah gitu loh. Nah, Prabu Siliwangi atau Raja Siliwangi sendiri itu sangat prihatin dengan kondisi ini, sehingga raja nih udah berusaha lah ya mengobati gitu, bahwa kemana-mana ke dukun yang paling sakti sekalipun tidak bisa disembuhkan kondisi penyakit kulitnya permaisuri dan putri, yang membuat permaisuri akhirnya meninggal karena penyakit kulit yang sangat menyeramkan ini gitu loh. Sementara putrinya masih hidup gitu loh. Tapi suatu ketika ibunya udah meninggal karena penyakit kulit ini, para selir itu mendatangi Prabu Siliwangi, terus bilang, bagaimana kalau putri juga, kan ibu sekarang permaisuri udah nggak ada gitu ya, meninggalnya karena penyakit kulit tersebut. Jadi dia menggambarkan bahwa selir-selir itu bilang sama Prabu Siliwangi betapa penyakit itu sangat menyeramkan sampai menyebabkan kematian. Takutnya nanti kalau putri dibiarkan tetap ada di lingkungan kerajaan, dia akan menularkan penyakit kulit tersebut yang sangat menyeramkan itu ya, penyakit kulit yang sangat menyeramkan itu ke ke penghuni kerajaan, termasuk juga ke penduduk gitu. Jadi para selir waktu itu merayu Prabu Siliwangi supaya putri ini diusir atau diasingkan dari kerajaan. Nah, mendengar putri ini nggak sengaja mendengar pembicaraan itu katanya. Jadi karena dia sedih, para selir ternyata memiliki niat jahat itu kepada dirinya, akhirnya putri memilih untuk menghilang dari kerajaan, pergi dari kerajaan, menghilang dari kerajaan.
lari yang akhirnya menghentikan dia di sekitaran Pelabuhan Ratu kalau nggak salah ya, Pelabuhan Ratu atau Pantai Selatan gitu. Nah, saat dia menemukan sebuah gua yang besar, tempat dia akhirnya memutuskan untuk beristirahat di gua itu, di gua di sekitaran pesisir Pantai Selatan. Saat dia istirahat, dia katanya didatangi oleh sosok Kanjeng Ratu Kidul yang membisiki dia, didatangnya lewat mimpi gitu ya, lewat mimpi. Dia lagi istirahat tidur, didatangin lewat mimpi, dia dibisikin, dia dengar di suara kupingnya bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini meminta dia untuk berenang ke Pantai Selatan ini. Kanjeng Ratu bilang, kamu nanti akan sembuh dari penyakit kulitmu, jadilah pengikutku, intinya begitulah ya. Dia bangun, terus dia cari kanan kiri nggak ada orang, terus dia merasa oh ini adalah sebuah wangsit yang diturunkan kepada saya. Akhirnya dia berenang di pantai selatan itu, menceburkan dirinya ke pantai selatan, dan benar dia kulitnya bersih dan kembali menjadi sosok wanita yang sangat cantik gitu. Nah, karena kejadian inilah dia akhirnya menjadi pengikut Kanjeng Ratu Kidul gitu. Jadi kalau dari cerita ini berarti jelas kalau dari ceritanya versi Kerajaan Pajajaran jelas sudah bahwa Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul ini sebetulnya adalah dua sosok yang berbeda gitu. Nah, setelah dia menjadi pengikutnya Kanjeng Ratu Kidul, putri diberikan gelar namanya berubah menjadi Nyi Roro Kidul. Semenjak itu ya udah Nyi Roro Kidul ini mengabdi sama Kanjeng Ratu Kidul dan menetap di pesisir pantai selatan. Katanya sih dipercaya tempat bersemayamnya Nyi Roro Kidul ini ya adanya di sekitar Pelabuhan Ratu. Makanya pantai Pelabuhan Ratu ini banyak banget orang percaya kalau kita lagi main ke sana jangan pakai baju hijau, karena Nyi Roro Kidul ini menggunakan baju cantik berwarna hijau yang kita nggak boleh menyamai beliau kalau kita lagi main ke Pelabuhan Ratu katanya ya. Banyak tuh cerita yang nggak sedikit ya cerita yang kita dengar kalau kita ya awas hati-hati kalau ke Pelabuhan Ratu jangan pakai baju warna hijau lo nanti kemakan sama ombak gitu, atau nanti hilang di tengah laut, nanti macam-macam gitu loh. Ada yang bersaksi bahwa ini pernah kejadian sama kerabatnya, sama keluarganya, banyak banget. Ya ada juga yang nggak percaya gitu. Nah, kalian sendiri gimana nih? Apa kalian pernah nggak sih denger juga nasihat kayak gini, nasihat bahwa kalau lagi main di Pelabuhan Ratu jangan pakai baju warna hijau? Ada yang pernah dengar atau enggak? Mungkin bisa cerita lagi ya di kolom komen ya, ceritain ke kita. Nah, menariknya tentang sosok Nyi Roro Kidul ini, memang nggak ada literatur atau cerita yang menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul ini adalah sosok yang evil atau jahat ya. Sekalipun ini Kanjeng Ratu Kidul dipercaya dari golongan jin. Jadi justru Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul ini dipercaya juru selamat bagi kerajaan-kerajaan yang ada di pesisir pantai Samudra Hindia kalau nggak salah. Jadi justru Nyi Roro Kidul ini dipercaya memiliki niat yang baik dalam menjaga pantai selatan dan sekitarnya, termasuk kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berjaya di sekitar pantai selatan gitu loh. Nah, kalau aku nggak salah dengar gitu, jadi zaman dulu itu ada kepercayaan ya, kalau nggak salah ada kepercayaan juga. Salah satu kepercayaannya adalah raja-raja Indonesia zaman dulu yang ada di garis pantai selatan itu percaya kalau mau menjadi raja yang sukses atau kerajaannya mau berjaya, itu salah satu persyaratannya adalah harus bersekutu atau bersatu dengan Ratu Pantai Selatan, si Nyi Roro Kidul ini dipercaya. Karena Indonesia merupakan negara maritim, artinya negara dengan garis kelautan yang sangat luas, sehingga para raja-raja zaman dulu itu percaya kalau lo mau menguasai kerajaan di Indonesia, istilahnya gitu ya lo harus bersatu dengan empunya atau yang punya atau yang menjaga garis lautnya Indonesia gitu, pantai selatan ini. Nah, itu adalah sosok Nyi Roro Kidul. Jadi mitos selanjutnya tentang Nyi Roro Kidul adalah Nyi Roro Kidul ini merupakan istrinya para raja-raja Indonesia di zaman dulu. Wah, gue merinding.
Aku tipikal yang suka banget sih baca buku-buku tentang kerajaan-kerajaan Indonesia zaman dulu gitu. Hampir semua kerajaan bukunya dulu aku punya dan aku baca gitu. Yang paling unik, aku juga pernah baca. Kebetulan aku suka banget sama sosok Bung Karno, jadi pernah baca juga buku tentang beliau. Bung Karno ini juga dipercaya pernah menikahi atau kawin dengan sosok Nyi Roro Kidul. Nah, Bung Karno pada zaman itu masih mempercayai atau ikut percaya untuk bisa menguasai, memimpin dan memakmurkan Indonesia. Beliau juga harus kawin, melakukan ritual kawin dengan Nyi Roro Kidul. Karena pernikahannya dengan Nyi Roro Kidul, waktu itu terciptalah kamar 327 saat Hotel Bali Beach ini dibangun. Katanya gitu. Jadi kan dulu kan pada zaman itu Pak Karno di Bali membangun sebuah hotel namanya Hotel Bali Beach. Nah, di hotel inilah ada kamar atau ruangan 327 yang dipercaya saat Bung Karno lagi di Bali dan ingin bertemu dengan istri goibnya ini, Nyi Roro Kidul, bertemunya di kamar 327 itu gitu loh. Bahkan ada kejadian yang sangat menarik saat Bali Beach Hotel ini kebakaran, di mana seluruh bangunannya terbakar, luluh lantak karena kebakaran tersebut. Satu-satunya kamar yang gak kenapa-napa, masih ada semua dengan segala isinya, itu adalah kamar 327. Kamar pertemuannya Bung Karno dan sosok Nyi Roro Kidul. Kalau gue ceritainnya, sumpah gue merinding loh gue nyeritainnya. Nah, gue sendiri pernah nih punya pengalaman menarik ya. Jadi beberapa tahun lalu aku sama temanku pernah datang ke Hotel Bali Beach itu out of nowhere. Pokoknya kita kayak lagi jalan-jalan di Bali gitu kan, kayak ngapain lah gitu loh. Nah, akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, klik tiba-tiba kepikiran aja. Kalau nggak salah sih waktu itu memang aku lagi rajin-rajinnya. Kebetulan waktu itu lagi baca bukunya Prabu Siliwangi kalau nggak salah. Karena aku pada saat itu lagi baca bukunya Prabu Siliwangi kalau nggak salah. Jadi kayak lagi terngiang-ngiang terus lah cerita perjalanan tentang si Prabu Siliwangi ini gitu ya. Nah, makanya akhirnya tercetuslah ide waktu itu lagi di Bali tuh aku, yuk datang yuk kita main yuk, katanya kan di kamar 327 di Bali Beach Hotel tuh tempatnya Nyi Roro Kidul. Kita lihat yuk kayak gimana gitu loh. Nah, akhirnya aku berdua sama temanku waktu itu datanglah ke Bali Beach Hotel. Datang ke hotel menyampaikan keinginan niat kita gitu ya, nggak pakai janjian, nggak pakai apapun, pokoknya ujuk-ujuk datang aja kita gitu ya ke Bali Beach Hotel. Terus izin dengan pihak manajemen hotelnya dan bilang bahwa kita pengen ngelihat kamar 327. Aku pribadi nggak tahu apakah semua orang emang boleh masuk boleh ngelihat gitu ya ke kamar 327 itu, atau mesti janjian dulu, atau memang ada atau memang nggak sembarangan orang boleh masuk. Aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas saat itu pihak hotel bilang oke, saya harus ngomong dulu sama kunciannya, katanya nanti ketemu dulu aja sama kunciannya ya kalau emang mau masuk gitu. Nah, akhirnya dipanggilin lah kunciannya, kita diantar gitu lah ya ke tempat kunciannya kalau nggak salah. Terus kunciannya kayak ngelihat kita sebentar gitu, kayak ngeliat dari atas ke bawah gitu, pokoknya ngeliat dulu gitu kan. Terus baru dia bilang, niatnya apa? Kalau nggak salah dia nanya gitu, niatnya apa? Terus aku bilang, nggak ada sih, nggak ada niat apa-apa, cuman pingin lihat aja, pingin tahu, pingin silaturahmi. Aku cuman ngomongnya begitu waktu itu sama temen aku itu. Oh oke, kalau gitu ikut saya antar. Nah, terus sepanjang perjalanan ke kamar 327 itu dia bilang nanti di dalam kamar jangan lupa ucapin salam, terus duduk aja bersila, mungkin berzikir karena katanya Nyi Roro Kidul tuh suka dengan zikiran-zikiran Islam gitu katanya ya kalau nggak salah gitu. Terus kalau mau berdoa, mau minta sesuatu nggak apa-apa, berdoa aja gitu loh, maksudnya yang baik-baik ya gitu. Masuklah kita akhirnya ke kamar 327 itu gitu loh. Nah, begitu kita masuk kamar 327, kunciannya itu keluar. Jadi aku cuma sama temanku aja berdua di dalam ruangan itu. Kita duduk bersila di depan lukisannya Nyi Roro Kidul. Ya aku ngeliat-liat ke sekeliling gitu loh. Kalau temanku udah langsung berdoa karena kebetulan temanku itu agamanya Hindu gitu loh, orang Hindu. Jadi memang
memang respect sekali kan dengan sosok Nyi Roro Kidul ini gitu loh. Jadi kayak langsung fokus berzikir gitu loh, berdoa kalau nggak salah. Nah aku masih ngeliat-liat gitu kan. Terus pas aku ngeliat temen aku itu fokus kayak berzikir, ya aku baru tuh mulai pejamin mata gitu loh, bersila, mulai berzikir gitu ya. Nah kayak aku baru sebentar ngelakuin itu, tiba-tiba jadi di kanan kirinya lukisan Nyi Roro Kidul itu ada payung Bali. Teman-teman tahu kan payung Bali kayak gimana? Nah itu tuh miring gitu tuh, berdiri miring gitu kan payung Bali itu di sisi kanan kiri lukisannya. Nah pada saat aku lagi mulai berzikir, nutup mata, tiba-tiba salah satu payungnya itu jatuh tepat di depan kaki aku bersimpuh. Jadi dengkul aku ketemu sama payung Balinya itu. Wah itu aku langsung kaget sih, langsung kayak kaget, langsung kok bisa jatuh gitu loh. Kayak aku langsung itu pokoknya bener-bener kayak langsung merinding gitu loh, nggak ngerti kenapa itu bisa jatuh. Tapi terus teman aku bilang, udah lanjutin aja gitu, udah nggak usah panik, lanjutin aja nggak apa-apa gitu, dia ngomong gitu kan. Terus ya udah aku lanjutin tuh walaupun aku merinding banget gitu, aku bener-bener merinding banget, aku tetap lanjutin, kita nggak keluar sampai ya udah sampai selesai gitu ya, baru kita keluar gitu loh. Nah terus I don't know whether it's true or not, aku nggak tahu ya ini tuh bener atau enggak. Yang jelas sih kunciannya bilang begitu aku keluar, kunciannya cuma bilang nanya sama aku, Mbak orang Sunda ya? Terus aku bilang iya, aku orang Sunda gitu. Sepertinya Mbak ini keturunannya kerajaan Pajajaran, karena saya bisa ngerasain katanya Nyi Roro Kidul di dalam itu seneng dengan kedatangan Mbak. Ini aku ceritanya merinding. Serius. Waktu itu aku nggak tahu sih itu bener atau enggak ya. I don't know itu bener apa enggak. Tapi ya menurut aku sih ya mungkin semua perempuan Sunda itu, yang nggak cuma perempuan Sunda ya, artinya semua orang Sunda pasti keturunannya Raja Pajajaran dong, karena Raja Pajajaran kan ya kerajaan Sunda tertua, bener nggak sih? Gitu loh. Jadi ya kalau beliau bilang atau kuncinya itu bilang aku keturunan Raja Pajajaran sih menurut aku agak make sense ya, karena emang kebetulan aku kan orang Sunda gitu loh. Dan aku berpikir ya orang Sunda mana sih yang gak keturunan Raja Pajajaran, gitu aja sih gitu loh. Nah ya itu, jadi kuncinya bilang kalau misalnya didatengin langsung sama keturunan Raja Pajajaran, Nyi Roro Kidul tuh suka happy, karena Nyi Roro Kidul tuh berasal kan juga sama dari kerajaan Pajajaran, karena Nyi Roro Kidul dipercaya itu merupakan putrinya atau anaknya Prabu Siliwangi gitu. Ini aku sih real sih, pengalaman langsung. Ini tuh kalau nggak salah sekitar 8-9 tahun lalu sih aku ngalamin ini gitu. Nah yaitu cerita tentang kamar 327, salah satu kamar nagis di Bali Beach Hotel Bali yang pada saat itu pernah kebakaran sangat hebat. Semua sisi hotel kebakaran dan hancur kecuali kamar 327, kamar yang dipercaya kamar pertemuannya Bung Karno dan Nyi Roro Kidul, katanya sih gitu ya. Nah demikianlah pembahasan kita di Hororpedia kali ini mengenai Nyi Roro Kidul ya. Mudah-mudahan bisa jadi topik yang menarik ya untuk kita semua bahas. Dan jangan lupa untuk nonton terus Hororpedia di malam Jumat lainnya saat film pendek malam Jumat nggak tayang ya. Kita akan ada Hororpedia terus. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen di setiap postingan kita. Sampai ketemu lagi di episode Hororpedia lainnya. Gue Intan Hatja, pamit dah.